Oke, untuk tes peralatan nama saya. Atas saya terus sumber power utama ini tes 231 001. Nah, jadi di sini saya jelaskan tes yang berhubungan untuk perhitungan desain, survei, akuisisi seismik darat. Nah, jadi yang parameter di sini itu adalah uh, soal objektif di si A, objektif si E, kemudian targetnya, target size yaitu sekitar 200 meter, terus kemudian frekuensi dominan yaitu 30 sampai 50, kemudian frekuensi maksimum dari 80 sampai 100. Nah, kemudian dari apa, BIP yaitu kemungkinan yang memiliki nilai 30 derajat. Kemudian yang terdapat juga interval kedalaman dan juga dari situ kemudian kita dapatkan dari situ kemudian mendapatkan balan. Nah, setelah mendapatkan balan kemudian dicarilah eh, kemudian juga di- dijelaskan diketahui bahwa eh, kecepatan dari masing-masing layernya. Nah, lalu kemudian kemudian di sini setelah didapatkan diketahui kedalaman, kemudian ketebalan dan juga eh, kecepatan permukaan area tersebut kemudian dikonversikan yang awalnya feet kemudian dikonversi ke meter untuk menggunakan menyesuaikan rumus yang kita miliki. Nah, kemudian dari uh, sudah konversikan menjadi meter ini dihitungkan waktu dari masing-masing di total untuk keseluruhan lapisan. Nah, kemudian sudah dihitung PRMS dari masing-masing lapisan. Nah, kemudian um, PRMS ini merupakan kecepatan rata-rata dari masing-masing masing-masing layar seperti itu dilakukan uh, perhitungan RMS kemudian RV dan ini merupakan kecepatan minimum diperlukan. Nah, kecepatan diperlukan dan didapat dari frekuensi dominan yang didapatkan dari frekuensi dominan per uh, frekuensi maksimum per lambda. Jadi di sini frekuensi dominan akan berubah dari sini. Nah, setelah mendapatkan parameter V minimum, nah kemudian di lanjutkan ke perhitungan migration aperture. Nah, jadi di migration aperture ini itu jelaskan bahwa lebar lebar minimum area survei yang diperlukan agar seluruh reflektor ini itu dapat merefleksikan dari informasi yang menjadi target kita seperti itu. Nah, untuk seperti ini yaitu Z dari hitam. Z ini merupakan panjang dari lintasan kemudian dan dan data yaitu kemiringan hasil segini. Nah, kemudian dilanjutkan mencari bin size. Nah, bin size ini menurut ada
Sehat. Nah, eh, untuk ukuran pinches ini adalah dimensi terkecil dari area yang dilakukan pengamatan yang dilakukan pengamatan dan kemudian dilanjutkan dengan eh, stacking seismik. Nah, resolusi secara spasialnya itu gimana? Seperti itu. Di sini dapat kita lihat ada nilai yang saling berdekatan antara apa istilahnya perhitungan di sini. Nah, sehingga dapat kita simpulkan di nilai berapa pincesnya ini eh, sangat optimal. Nah, pinces ini harus dibulatkan dengan kelipatan yaitu seperti 10, 15, kemudian 20 atau 25. Nah, karena di sini dia memiliki bentuk 11,4 sekian, ya, itu maka kita bulatkan ke bawah lebih mendekati ke 10 seperti itu. Nah, jadi di sini digunakan nilai 10 untuk nilai pincesnya. Kemudian setelah penentuan nilai pinces, kemudian ditentukanlah spasi shot uh, receivernya, yaitu eh, dengan pinches 10 maka jarak dari Y dan antara receiver itu akan 20 meter 20 meter. Nah, jadi di sini tuh di input RX dan XY itu di input 20 meter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian eh, dilakukan penyesuaian parameter dengan jumlah receiver delay. Nah, sini. Nah, jadi kita memerlukan memasukkan nilai NR dan juga NRL. Nah, NR dan juga NR kan receiver per line juga receiver line. Kedua parameter ini tuh fungsinya itu untuk em, mencari kombinasi desain yang menghasilkan yang paling optimum untuk luas area yang akan kita lakukan. Nah, yang paling baik adalah eh, ketika kombinasi ini kita dapat, yaitu dia memiliki aspek rasio yang mendekati 100%. Seperti itu. Nah, di sini di bagian yang sudah diwarnai itu memiliki aspek rasio yang paling bagus, yaitu yang mendekati 100%. Juga dievaluasikan dengan eh, apa istilahnya di, dikombinasikan juga dengan parameter evaluasi yang lain. Itu. Nah, yang perlu kita pahami untuk menyusun dari tabel perhitungan itu adalah R, kemudian NRL, RY, RX, dan juga SY itu merupakan bulan. Nah, kenapa harus bilangan seperti itu? Nah, itu karena untuk memudahkan kita uh, membentuk atau membayangkan uh, desain waktu uh, apa istilahnya um, untuk melakukan akuisisi secara langsung itu. Nah, kemudian di rasio dari SX per RX itu juga harus uh, bilangan bulan. Nah, agar rasio secara spasial itu makin bagus gitu. Setelah itu kemudian uh, kita bisa melakukan eliminasi. Nah, eliminasi yang kita lakukan ini untuk memilih bagian mana yang dapat kita pilih menjadi eh, suatu desain survei yang dapat kita terapkan pada posisi. Nah, yang pertama tidak boleh ada nilai. Nah, jadi di inline fault dan juga nominal fault itu tidak ada desimal. Nah, dari kedua dapatkan yaitu ini
bagian ini. Nah, sehingga kita eliminasi untuk bagian maksimalnya. Nah, kemudian kita juga harus eh, memperhatikan nilai dari Xmax dan juga Xmin. Nah, dengan Xmax-nya di sini itu harus melebihi jumlah migration aparatur. Nah, di sini, nah, jadi di sini Xmax-nya itu harus melebihi uh, migration aparatur yang 172. Nah, jadi di sini yang di bawahnya tersebut kita eliminasi. Nah, setelah itu dapatlah paling optimal yaitu di, di nilai yang di sini yang ada di sini. Kemudian kita juga harus memilih istilahnya nilai yang paling optimal kan. Nah, dari sini eh, coba kita perhatikan lagi di area Xmin dan Xmax-nya. Nah, di area Xmax ini itu memiliki nilai eh, yang dia itu meskipun dia berada di bawah 408. Nah, tapi pemilihannya kemudian nah, jadi yang paling optimal di sini tuh yang berwarna merah ini. Nah, jika diperhatikan di sini dia memiliki memang yang lebih besar daripada yang di bawah. Nah, kemudian yang di sini kan memiliki X-max yang lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, dari situ kita dapat perhatikan kan eh, meskipun nominal voltnya itu kecil, tapi dia memiliki kayak istilahnya eh, area yang tertutup itu sangat lebih sempurna dibandingkan di area bawah. Nah, maka dari itulah mengapa untuk di desain ini itu lebih dipakai dari yang atas. Itu juga didasarkan pada aspek rasio yang didapatkan. Karena yang bagian merah ini itu memiliki aspek rasio yang lebih dari 100%. Sedangkan di sini lumayan jauh seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.